berguna bagi kita semua. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengetahuan isi Alkitab Perjanjian Lama. Perkenalkan, nama saya Sirene dengan NIRIM 2020-240215, Prodi Teologi Kristen kelas C angkatan 24. Di sini saya akan membahas kisah-kisah penting dari Perjanjian Lama, khususnya kitab Raja-Raja dan Tawarik, yang akan saya rangkum dalam 4 bagian utama, yaitu yang pertama keruntuhan kerajaan Israel Utara, yang kedua keruntuhan kerajaan Israel Selatan, yang ketiga peristiwa kembalinya bangsa Israel dari pembuangan, yang keempat kisah hidup Nabi Elia. Kisah-kisah ini akan kita telusuri berdasarkan ayat-ayat Alkitab dan bukti sejarah yang menjadi dasar setiap peristiwa. Kita mulai pada bagian yang pertama, yaitu keruntuhan kerajaan Israel Utara. Kisah kejatuhan kerajaan Israel Utara berawal dari dosa-dosa mereka yang berulang kali dilakukan selama bertahun-tahun. Dalam 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 7-23, Alkitab menjelaskan penyebab utama kehancuran ini, ketidaksetiaan Israel kepada Tuhan. Mereka melupakan bahwa Tuhan telah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, seperti sebuah peristiwa yang menjadi dasar perjanjian mereka dengannya. Namun, bangsa ini malah mengikuti adat istiadat bangsa-bangsa lain di sekitar mereka, menyembah berhala, mendirikan bukit pengorbanan, serta membakar dupa di bawah pohon-pohon rindang. Bahkan, mereka melakukan praktik yang keji seperti mempersembahkan anak-anak mereka sebagai korban, sesuatu yang sangat dibenci Tuhan. Meski Tuhan telah mengutus para nabi untuk memperingatkan mereka, bangsa Israel tetap keras hati dan menolak untuk bertobat. Akibat dari pemberontakan ini, Tuhan menyerahkan mereka ke tangan bangsa Asyur. Pada masa pemerintahan Raja Hosea, Asyur mengepung Samaria selama 3 tahun hingga akhirnya kota itu jatuh. Penduduk Israel dibawa ke pembuangan, sementara wilayah-wilayah penting seperti Galilea dan Naftali direbut oleh Raja Tiglat-Pileser dari Asyur pada masa sebelumnya. Dengan 2 gelombang pembuangan ini, kerajaan Israel Utara kehilangan kekuatan, populasi, dan tanah perjanjian, serta identitas mereka sebagai umat Tuhan. Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu keruntuhan kerajaan Israel Selatan. Nasib serupa menimpa kerajaan Yehuda, seperti tercatat dalam 2 Raja-Raja pasal 23, ayat yang ke-36 sampai pasal 25 ayat 21. Kisah ini diawali pada masa Raja Yoyakim yang memerintah selama 11 tahun dan melakukan kejahatan di mata Tuhan. Karena ketidaktaatan ini, Tuhan mengizinkan Raja Nebukadnezar dari Babel menyerang Yehuda. Setelah Yoyakim meninggal, anak Yoyakin hanya memerintah 3 bulan sebelum menyerah kepada Babel. Nebukadnezar kemudian membawa Yoyakin, keluarganya, para pejabat dan sekitar 10.000 orang ke Babel sebagai tawanan dalam pembuangan pertama. Setelah itu, Sedekia diangkat sebagai raja, tetapi ia juga memberontak. Yerusalem akhirnya dikepung selama 2 tahun, menyebabkan kelaparan parah. Kota itu jatuh, Sedekia ditangkap, anak-anaknya dibunuh di hadapannya, lalu matanya dicungkil. Nebuzaradan, kepala pengawal Babel, menghancurkan Yerusalem, termasuk bait Allah dan tembok kota, serta membawa rakyat yang tersisa ke Babel dalam pembuangan kedua. Kisah ini menegaskan keadilan Tuhan atas ketidaktaatan bangsa Yehuda, sekaligus membuka jalan bagi rencana pemulihan di masa depan. Pada bagian yang ketiga, yaitu peristiwa kembalinya bangsa Israel dari pembuangan. Setelah 70 tahun pembuangan, Tuhan menggerakkan hati Raja Koresi dan Persia untuk mengizinkan orang Israel kembali ke Yerusalem, membangun kembali bait Allah dalam Esra pasal 1 ayat 1-4. Proses ini terjadi dalam 3 gelombang. Gelombang yang pertama dipimpin oleh Zerubabel dan imam besar Yesua. Sekitar 42.360 orang kembali dan memulai pembangunan bait Allah. Meski sempat terhenti akibat gangguan musuh, pembangunan selesai dengan dukungan Raja Darius setelah teguran dari Nabi Hagai dan Zakaria. Kelompok kedua dipimpin oleh Esra yang membawa rombongan lebih kecil untuk fokus pada reformasi rohani. Esra menegur dosa pernikahan campur dan memanggil bangsa itu untuk bertobat. Yang ketiga, kelompok ketiga dipimpin oleh Nehemia yang mendapat izin dari Raja Artasasta untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Meskipun mendapat banyak perlawanan, tembok selesai dalam waktu 52 hari. Melalui proses ini, Tuhan menunjukkan kesetiaannya dalam memulihkan umatnya secara fisik dan rohani, sekaligus memenuhi janjinya.
Pada bagian yang keempat, kisah hidup Nabi Elia. Nabi Elia adalah sosok yang dipanggil Tuhan untuk menyerukan pertobatan di tengah penyembahan berhala pada masa Raja Ahab dan Ratu Isabel. Kehadirannya pertama kali ditandai dengan nubuat kekeringan di Israel sebagai hukuman dari Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1. Tuhan memelihara Elia melalui burung gagak di sungai Kerit dan seorang janda miskin di Sarfat, di mana terjadi mujizat tepung dan minyak yang tidak habis. Bahkan Elia memohon kepada Tuhan sehingga anak janda tersebut dihidupkan kembali. Puncak pelayanan Elia terjadi di Gunung Karmel ketika ia menantang 450 nabi Baal untuk membuktikan siapa Tuhan yang benar. Tuhan menjawab doa Elia dengan api dari langit, membuktikan kuasanya di hadapan Elia, di hadapan rakyat Israel. Namun setelah peristiwa besar ini, Elia merasa takut dan putus asa akibat ancaman Isabel. Tuhan menguatkannya di Gunung Horeb melalui suara lembut serta memberikan tugas baru, termasuk mengurapi Elisa sebagai penerusnya. Elia akhirnya diangkat ke surga dalam kereta berapi, sebuah penegasan atas kesetiaannya kepada Tuhan. Kisah hidup Elia menjadi pengingat bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas, dan iman serta ketaatan yang teguh akan membawa kemenangan meskipun di tengah tantangan besar. Itulah yang dapat saya jelaskan dari poin keempat tersebut. Sekian dan terima kasih.